Para hadirin yang berbahagia, selamat datang di Dev Studio. Oke, kita mulai. Manhwa ini menceritakan seorang bernama Lewin Ardell. Dia adalah orang yang lebih rajin dari siapapun, lebih berbakat dari siapapun, dan lebih berharap dari siapapun. Akan tetapi di umurnya yang ke-10, ia mengidap kasus langka, yaitu Magic Evacuation Disorder, di mana itu adalah kutukan yang mengubah dirinya dari jenius ajaib menjadi si cacat ajaib. Tapi tiba-tiba di suatu hari, ia menemukan sebuah keajaiban dan membuatnya bisa kembali menjadi jenius atau bahkan lebih. Kisah dibuka dengan diperlihatkan wilayah Ardell yang ada di daerah perkebunan kecil yang tidak jauh berbeda dari gurun magic. Di situ seorang bayi terlahir. Lalu terlihat ada seorang pria yang sedang melihat persalinan istrinya. Persalinan tersebut dibantu dengan beberapa wanita tua. Wanita tua tersebut mengatakan jika surga benar-benar mengasihi mereka karena bayi yang lahir berkelamin laki-laki. Kemudian bayi yang sudah terlahir pun disimpan di sebelah ibunya. Dan si wanita tua kembali mengatakan jika si bayi sangatlah mirip dengan bapaknya. Ia juga menanyakan apakah si ibu sudah menentukan namanya. Si ibu menjawab, namanya adalah Lewin Ardell. Nama yang indah bagi seorang anak. Dan nama belakangnya diambil dari nama wilayah tersebut. Di situ si ibu berharap jika anaknya kelak akan bisa menjadi cahaya bagi dunia ini. Kemudian beberapa bulan berlalu, di tempat tinggal ayahnya si Lewin, terdengar ada seseorang yang mengatakan jika ia akan pergi menuju Danau 8. Lalu ayahnya Lewin menjawab, kalau begitu tolong bawakan kepadanya hasil laut dengan kualitas yang bagus. Di situ terlihat juga Lewin yang sudah menjadi balita dan sedang membaca buku. Mendengar percakapan ayahnya, Lewin tiba-tiba memanggil Sir Begins dan menyuruhnya untuk tidak mengunjungi jalan dekat Gunung Selatan karena Lewin merasakan aliran mana yang sangat aneh di sana. Sir Begins pun dibuat kebingungan dan hanya bisa saling bertatap-tatapan dengan ayahnya si Lewin karena mereka syok dan tidak tahu harus berkata apa. Beberapa saat kemudian, terjadi badai topan dan petir yang sangat dahsyat di dekat wilayah tersebut. Dan terlihat Sir Begins yang sedang berlari menuju ke arah si Lewin. Karena kehujanan, ia berlari dengan sangat cepat. Di situ ayahnya Lewin sudah menunggu di depan pintu, sembari mengatakan jika Sir Begins terlambat dan membuat dirinya khawatir. Akhirnya, Sir Begins pun masuk ke rumah dan meminta maaf kepada ayah Lewin. Karena ia dengan sengaja mengambil jalan memutar dan membuat ia terlambat. Mendengar itu, ayah Lewin bertanya, mengapa Sir Begins malah capek-capek memutar jalan? Lalu Sir Begins menjelaskan, jika ia berhasil menghindari musibah, berkat saran dari si Lewin sebelumnya. Tentu saja ayah Lewin terkejut mendengarnya dan menanyakan apa maksud dari perkataan Sir Begins tersebut. Ternyata Sir Begins menghindari jalan di dekat Gunung Selatan karena yang sudah ia dengar jikalau tempat itu sedang diserang oleh Beastman. Mendengar itu, ayah Lewin dibuat menganga karena bagaimana bisa anak yang masih balita mampu memprediksi suatu hal yang bahkan orang dewasa pun tidak bisa memprediksinya. Dan Sir Begins menambahkan jika semua orang yang pergi ke sana sedang berada dalam bahaya. Tapi untungnya dirinya selamat berkat perkataan si Lewin di hari kemarin. Lalu mereka berdua pun berdiskusi mengenai apakah anak yang bernama Lewin itu bisa merasakan mana di udara. Saya menjawab bahwa ia pun tidak yakin akan hal itu. Akan tetapi jika itu benar, si ayah berharap Lewin akan mampu memimpin masa depan wilayah Ardell dengan sangat baik. Beberapa tahun berlalu, tepatnya di umur Lewin yang ke-10, terlihat ia sudah dewasa dan sedang ditempatkan menjadi valedictorian Lewin Ardell. Ternyata ia berhasil mengalahkan banyak anak dari keluarga ternama, seperti Akademi Sihir Ignite dan Akademi Sihir terbaik di Kerajaan Radian. Dan Lewin terpilih menjadi valedictorian dengan julukan si jenius. Akan tetapi penobatan ini membuatnya sedikit kewalahan dan mengira jika gelar akan menjadi sebuah pencapaian bagi dirinya juga dapat meningkatkan status keluarga, namun rupanya itu tidak akan terjadi. Lalu Sin berpindah ke sebuah tempat latihan di mana di situ si pelatih menyuruh Lewin untuk menunjukkan skillnya kepada si pelatih, juga pada semua anak yang sedang menontonnya. Kemudian ia mengeluarkan kekuatannya dan terlihat ada api yang muncul dari tangannya.
Ia pun teringat jikalau dari hari pertama kelas dimulai sampai sekarang, Luin mengetahui jika dirinya bukanlah yang terbaik, bahkan untuk baik saja ia tidak merasa mampu. Akhirnya, karena Luin ngulang terlalu lama, si pelatih berteriak kepada Luin agar segera mengeluarkan kekuatannya. Luin yang terlihat kesakitan pun mengatakan jika ia tidak bisa. Sembari keringat dingin, Luin bertanya-tanya pada dirinya sendiri, mengapa selalu terjadi seperti ini di kondisi genting seperti ini. Dan entah apa yang terjadi, tapi tiba-tiba si pelatih dan para murid yang melihatnya dibuat menganga dan tak bisa berkata-kata. Mental Luin di situ terjatuh dan diketahui jikalau dia terkena penyakit Magic Evocation, di mana tubuhnya kekurangan kemampuan bawaan untuk mengeluarkan sihir. Di situ Luin menangis karena sebagai seorang magician, apalagi baru dinobatkan menjadi valedictorian, ia memiliki tubuh yang sangatlah buruk. Kemudian waktu pun berlalu, dan Luin yang sedang berjalan di lorong akademi pun menyadari jikalau hanya dengan peristiwa kemarin, semua orang mengetahui jikalau dia datang dari keluarga biasa, dan dia tidak memiliki bakat yang istimewa. Semua itu pun membuat sikap orang-orang di sekitarnya berubah dengan cepat. Terlihat dari ia yang sedang anteng berjalan dan berpapasan dengan seorang anak lain pun, tiba-tiba dengan sengaja si anak itu menyenggol Luin tanpa rasa bersalah. Lalu salah satu anak mengatakan kepada temannya apakah ia baik-baik saja setelah menyenggol si Luin. Ia bermaksud bagaimana kalau temannya itu berubah menjadi cacat karena telah menyenggol Luin si bajingan cacat. Temannya pun menjawab jika dirinya harus langsung membersihkan diri dengan mandi kembang. Mendengar itu, Luin masih terdiam dan hanya memandangi mereka dengan mata yang tajam, meskipun perkataan anak itu sangatlah menyakitkan. Melihat Luin memandangi mereka dengan tatapan tajam, si anak berambut coklat pun berpaling ke hadapan si Luin dan mengatakan, berani-beraninya Luin menatapnya seperti itu, dan ia pun tanpa basa-basi langsung melayangkan sebuah pukulan ke arah Luin, berharap Luin akan kapok. Lalu waktu pun berlalu. Terlihat Luin yang sedang meratapi nasibnya karena seringkali diejek dan dibully oleh anak lain, padahal ia tidak pernah mencari masalah. Ternyata Luin menangis dan bertanya-tanya apakah dirinya masih bisa menjadi seorang magician. Luin Ardell, nama yang terdaftar untuk masuk ke akademi dengan nilai yang terbaik dan namanya yang jauh lebih menjanjikan dibandingkan orang lain, namanya juga jauh lebih rajin dibandingkan orang lain. Akan tetapi akibat dari kutukan itu, jenius sihir yang memasuki akademi dengan nilai tertinggi berubah menjadi cacat sihir. Dan seperti itulah bagaimana semuanya berakhir. Tapi Luin mengira jika itu adalah akhirnya, tanpa sedikit pun ia bisa membayangkan jikalau akan ada sebuah keajaiban yang akan datang kepadanya di ujung keputusasaan itu. Lalu tiba-tiba entah bagaimana, Luin seperti melayang di sebuah galaksi tata surya. Sengaja terdengar suara yang mengatakan jika status window telah terbuka dan artefak telah diaktifkan. Kemudian Luin membuka matanya dan bertanya-tanya, ada di mana dirinya sebenarnya? Ia merasa seperti melayang di udara. Lalu terdengar suara yang mengatakan jika Luin adalah inkarnasi dari Draka, Destroyer of Worlds. Ternyata yang berbicara itu adalah sosok tinggi besar seperti monster. Dan dia memegangi si Luin. Luin yang terkejut dan aneh mendengar nama Draka, The Destroyer of Worlds hanya bertanya-tanya sembari ketakutan. Di situ Luin meyakinkan pada dirinya sendiri apakah yang ia lihat sebenarnya adalah nyata. Namun jikalau ini adalah sebuah mimpi, rasanya terlalu nyata untuk menjadi sebuah mimpi. Lalu terlihat si sosok tersebut membuka mulutnya seperti akan mengatakan sesuatu. Namun tiba-tiba mata Luin yang awalnya biru pun perlahan berubah menjadi warna merah dan berubah sepenuhnya menjadi warna merah. Kemudian kita dibawa ke beberapa jam sebelumnya, di mana di awal latihan akademi Knight, terdengar suara yang memanggil namanya, Luin Ardell. Lalu diperkenalkanlah seorang profesor sihir kombat bernama Heidel. Dialah yang sebelumnya memanggil Luin untuk menyuruhnya menapakkan verbal dan melemparkannya mengenai target sesuai instruksi sebelumnya. Luin yang sudah berada di depan semua orang pun hanya memandangi tangannya dan berpikir jikalau verbal adalah sihir yang seharusnya bisa dilakukan oleh murid manapun di akademi ini. Namun bagi dirinya yang tidak bisa melakukan sihir, ini adalah tugas yang sangat sulit. Ia lagi-lagi ngahulung sembari mengatakan apakah kali ini ia akan bisa melakukannya. Karena terlalu lama melamun, akhirnya si Heidel berteriak jikalau Luin harus segera memulai tesnya. Lalu tanpa berlama-lama, Luin mengeluarkan kekuatan apinya yang keluar dari tangannya, sembari menyemangati dirinya sendiri untuk tidak menyerah, karena mungkin saja kali ini ia akan berhasil. Dan ia bertekad akan melakukannya dengan cara apapun. Serta terlihat api di tangannya yang semakin membesar dan sangat kuat.
Jelas saja para murid lain yang mengetahui jika Luin hanyalah anak biasa pun dibuat tercengang. Bagaimana bisa Luin mengeluarkan kekuatan mana sebesar itu? Mereka pun bertanya-tanya apa mana dalam jumlah sebesar itu dapat dilakukan oleh manusia. Berbeda dengan anak lain, si Haidel sang profesor pun hanya terdiam melihatnya dan tak mengeluarkan sepatah kata apapun. Luin pun tanpa membuang-buang waktu lagi akan melemparkan fireball-nya dengan sangat cepat. Karena ia tidak kuat menahan kekuatannya itu jika menahannya lebih lama lagi. Dan benar saja, kekuatan tersebut tiba-tiba menghilang dan membuat si Luin kepanikan. Ia pun kesal karena lagi-lagi kekuatannya harus seperti ini. Itu ia tidak mau menyerah dan langsung akan mengeluarkan kekuatannya kembali karena ia harus bertahan di sini. Akan tetapi karena terlalu memaksakan dirinya sendiri, tubuh Luin tiba-tiba lemas dan tak bergerak, serta membuatnya tak mampu berdiri lagi, bahkan membuatnya sampai muntah-muntah. Terlihat api yang masih terkobar di tangan Luin terlihat oleh si Haidel, dan Haidel kembali berteriak kepadanya agar segera melempar bola tersebut ke arah target. Tapi Luin menjawab bahwa ia tidak bisa melakukannya, namun dengan kekalnya si Haidel berteriak kepada Luin untuk benar-benar mengeluarkan kekuatan sesungguhnya. Dan Luin merasa sangat keanehan, mengapa fireball-nya tidak mau lepas dari tangannya. Melihat itu, Haidel lagi-lagi mengatakan jika Luin adalah murid kelas yang akan lulus. Jika Luin masih saja tidak bisa merapalkan sihir yang mudah seperti fireball, maka Luin dapat dipastikan tidak akan lulus ujian kelulusan. Kemudian Haidel pun menambahkan, jika Luin sudah ditakdirkan gagal dan tidak bisa melanjutkan ujian. Mendengar itu, Luin yang sudah lemas tak berdaya pun hanya mengiyakan perkataan si Haidel dan pasrah pada Yang Maha Kuasa. Ia pun mengepalkan tangannya dan meminta maaf kepada semua orang karena ia telah gagal dan berjanji akan berlatih lebih serius lagi. Sedikit penjelasan dari Luin. Jikalau pada ujian praktik penempakan kali ini, semua murid harus membuat full fireball dan mengenai target. Tapi bagi Luin, jangankan mengenai satu target, mengeluarkan sihir saja ia tidak bisa. Dan setelahnya, langsung terdengar suara para murid yang membuli Luin dengan mengatakan, bagaimana bisa orang tidak berguna seperti Luin memasuki akademi sebagai murid terbaik di kelasnya. Ada juga yang mengatakan sebaiknya Luin menyerah saja dan kembali ke desanya. Bahkan, sampai ada yang menyebut Luin sebagai idiot dari akademi. Mendengar itu, Luin yang merasa dirinya bangsawan lokal rendahan yang memasuki akademi sebagai valedictorian, hal itu menimbulkan rasa iri di antara rekan-rekannya yang berasal dari keluarga ternama. Dan itu menjadi alasan bagi mereka untuk bermusuhan dengan Luin. Ia pun bisa menghadapi gangguan dari orang-orang yang hanya menghina dirinya tersebut karena ia sudah terbiasa. Tapi ketika mengingat kenyataan bahwa Luin tidak memiliki harapan lagi pun, mulai menghancurkan dirinya dari dalam. Dan itu adalah kutukan yang telah menimpanya selama 6 tahun terakhir. Penyakit bernama Mana Vacation. Meskipun Luin berhasil bertahan sampai sekarang, ia tetap selalu bertanya-tanya, berapa lama lagi dirinya bisa bertahan ke depannya. Kemudian beberapa saat berlalu, di koridor akademi terlihat semua murid sedang berkumpul, dan Luin yang sedang berjalan ke arah mereka semua. Dengan dinginnya Luin berjalan ke arah mereka tanpa mengeluarkan ekspresi malu ataupun takut. Di situ ada 2 murid yang menahannya, dan murid itu adalah murid yang sebelumnya sempat menyenggol si Luin. Di situ si murid mengatakan jika ini adalah saatnya Luin untuk mengemasi barang-barangnya, dan jika dirinya menjadi Luin, ia pasti malu sampai tidak akan muncul lagi ke permukaan. Lalu si murid berambut kuning menanyakan apakah Luin tahu panggilan daripada junior untuk dirinya. Ya, panggilan itu adalah si bodoh Luin. Lalu si rambut kuning melanjutkan hinaannya dengan mengatakan jika standar kelas akan jatuh, maka Luin pulang saja sekarang kembali ke desa tempatnya berada. Tak henti-hentinya mereka menghina si Luin. Sekarang giliran si rambut coklat yang mengatakan jika Luin tidak mempunyai skill, setidaknya ia harus mempunyai uang. Si rambut kuning menutup dengan mengatakan bahwa ayahnya pernah berkata jika mereka para Ardell hanyalah orang bodoh yang bersikap sombong meski tidak memiliki apa-apa. Dan ya, tentu saja itu membuat emosi Luin menggebu-gebu. Luin langsung dengan sangat cepat membalikkan badannya dan menghajar si rambut kuning dengan sangat keras. Benar saja si rambut kuning terlempar jauh atas pukulan Luin yang sangat keras. Temannya pun hanya bisa terkejut melihat kecepatan si Luin. Kepalang emosi, Luin pun berteriak kepada mereka berdua untuk mengatakan hal buruk lagi supaya ia bisa memukulnya kembali. Terlihat si rambut kuning yang babak belur sampai mengeluarkan darah dari mulutnya hanya karena satu pukulan dari si Luin. Lalu Luin mengatakan, jika seharusnya kau tahu saatnya berhenti Benfold, kau siapa beraninya mengusik ayah dan keluargaku? Di sini kita diberitahu jika si rambut kuning bernama Benfold. Tapi ternyata temannya si Benfold ini tidak tinggal diam. Ia memukul si Luin dari arah samping dengan sangat cepat, sembari mengatakan apakah Luin tidak mengetahui siapakah mereka sebenarnya. Dan ya, bukannya terpukul oleh si rambut coklat, Luin dengan santainya memukul si rambut coklat tersebut yang sedang melayang sampai membuatnya terkaget dan syok tak karuan.
Rasakanlah pukulan dari si Luin. Si rambut coklat hanya bisa mengerengek kesakitan dan terdiam diri sejenak sembari memegangi perutnya yang sudah Luin pukul. Ternyata bukan hanya rasa sakitlah yang si rambut coklat rasakan, akan tetapi ia langsung muntah-muntah saking hebatnya pukulan si Luin tersebut. Lagi-lagi tidak terima akan temannya yang dihabisi, si Benfo tiba-tiba berteriak kepada si Luin dengan mengatakan, "Luin, dasar bajingan sombong." Ternyata si Ben telah mengeluarkan kekuatan mana yang sangat besar, yang adalah petir atau bentar. Ia mengeluarkannya dengan sangat kuat sampai-sampai membuat si Luin kepanikan. Luin kepanikan bukan hanya mengenai kekuatan si Ben, akan tetapi si Ben mengeluarkan kekuatannya tersebut di dalam akademi, yang ternyata jika seorang murid mengeluarkan kekuatan di dalam ruang akademi, maka akan segera dikeluarkan. Dan tanpa berlama-lama, si Ben langsung mengarahkan kekuatannya ke arah si Luin dengan sangat cepat. Serangan tersebut dengan cepat mengarah ke si Luin, tapi anehnya, Luin tidak bisa bergerak sedikit pun dari serangan tersebut. Dari arah lain, Prof. Hedel yang melihat pun berteriak kepada mereka berdua untuk berhenti dan jangan mengeluarkan kekuatan. Tapi sayangnya, Profesor Hedel tidak sempat memberhentikan mereka, karena Luin sudah terkena serangan tersebut dengan sangat kuat, sampai-sampai terpental dengan sangat keras. Di situ Luin berpikir apakah ini akan menjadi akhir dari dirinya. Nah, seperti itulah Luin bisa tiba-tiba berpindah ke alam lain, yaitu antariksa. Kemudian berpindah kembali ke Luin yang sedang melayang di antariksa. Si sosok tersebut kembali mengatakan jika Luin adalah inkarnasi dari Draka, Destroyer of Worlds. Status window telah terbuka dan artefak telah diaktifkan. Si sosok pun kembali mengatakan Luin Ardell. Jelas, Luin merasa keanehan. Mengapa si sosok tersebut bisa mengetahui namanya? Tapi sayangnya video pun harus bersambung. Itulah manhwa terbaru guys, semoga suka dan selamat datang di channel baru. Mari kita bahas manhwa bersama-sama. Salam manhwa, bye.